Halo, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur data linier. Untuk materinya meliputi abstract data types, stack, queue, circular queue, priority queue, dan double-ended queue. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk menjelaskan tentang abstract data types, serta mampu menjelaskan aplikasi umum untuk setiap struktur data, stack, antrian prioritas, set, dan juga map. Baik, yang pertama adalah mengenai abstract data types atau ADT. Kalau sebelumnya kita sudah pernah tahu mengenai tipe data, seperti integer, string, char, dan seterusnya, atau user-defined data types atau tipe data yang didefinisikan sendiri oleh user, maka saat ini kita akan belajar tentang abstract data types atau tipe data abstrak. Abstract data types merupakan entitas yang memiliki definisi dari data dan operasi matematis tetapi tidak memiliki detail implementasi. Seperti kita ketahui, setiap struktur data memiliki mathematical, logical, abstract models atau views, dan juga memiliki implementation. Kalau untuk penerapannya, contohnya adalah mathematical atau logical abstract model itu seperti integer, berarti kita mendefinisikan satu variabel dengan tipe data integer. Implementasinya bisa meliputi perkalian, penambahan, pembagian, dan yang lain-lain. Tetapi untuk abstract data types, itu kita hanya membuat mathematical atau logical view-nya saja, tetapi tidak menerapkan implementasinya. Karena implementasi dari abstract data types itu tergantung dari masing-masing bahasa pemrograman yang digunakan. Contoh dalam kehidupan nyata adalah seperti mobil. Mobil itu secara abstrak memiliki 4 roda, memiliki warna putih, dan 7 penumpang. Mobil bisa melakukan pengereman, bisa berjalan, juga bisa memutar musik. Itu adalah fungsi-fungsi dari mobil. Kemudian jika dibuat dalam bahasa pemrograman, implementasinya adalah class mobil, private itu disetting untuk variabel-variabel private-nya, kemudian fungsi-fungsi publiknya juga diatur. Tetapi penerapan secara implementasi ini itu tergantung dari masing-masing bahasa pemrograman. Ketika kita menggunakan Java, kita bisa menggunakan coding seperti dalam contoh. Tetapi ketika kita menggunakan C++ atau mungkin Python, kita akan menggunakan atau memberikan coding yang berbeda. Berikut adalah contoh penerapan abstract data types dalam bentuk array. Dalam contoh, kita memiliki array yang terdiri dari 5 elemen. Ada index, ada value, dan ada alamat memori. Indeks dimulai dari angka 0, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, sedangkan value terdiri dari 1, 4, 6, 7, 9. Dianggap bahwa tipe data dari array tersebut adalah integer. Alamat memorinya karena satu integer itu memakan 4 bytes, maka dari 2000, kemudian ke 2004, 2008, 2012, dan 2016. Abstract view-nya menyimpan set value dengan tipe data integer, membaca elemen berdasarkan indeks, memodifikasi elemen berdasarkan indeks, dan bisa melakukan sorting. Itu adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh array. Nah, kemudian secara implementasi, maka kita akan mendefinisikan dengan int r 5, berarti kita mendefinisikan bahwa array tersebut memiliki 5 elemen yang berisi 1, 4, 6, 7, 9. Kemudian kita memanggilnya cout r1, berarti kita akan menampilkan array dengan indeks 1. Begitu. Itu adalah abstract data types. Abstract data type bisa diterapkan di berbagai macam struktur data. Bisa di stack, bisa di queue, ataupun di linked list atau di array. Seperti itu.
Berikutnya kita akan melangkah ke stack. Stack adalah struktur data sederhana yang berfungsi untuk menyimpan data. Dalam stack, urutan kedatangan data merupakan hal yang penting. Stack merupakan list berurutan atau order list di mana fungsi insertion dan deletion dilakukan di satu ujung disebut dengan top. Elemen terakhir yang dimasukkan merupakan elemen pertama yang dihapus, karena itu disebut sebagai LIFO atau last in first out. Sebagai contoh, kita melakukan penumpukan piring. Penumpukan piring seperti ini itu adalah kita tumpuk dari satu piring yang pertama ditaruh di meja, kemudian dilanjutkan piring yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai piring yang terakhir. Tetapi, pengambilan piring dilakukan dari tumpukan yang paling atas. Karena piring yang paling atas itu adalah piring yang terakhir yang masuk ke dalam tumpukan, dan dia adalah diambil yang pertama, itu adalah sebagai contoh dari last in first out. Contoh di sini ada empty stack. Empty stack berarti adalah stack kosong. Kemudian kita melakukan fungsi push atau memasukkan satu elemen yang bernilai 1. Kemudian ada push berikutnya yang bernilai 2. Kemudian berikutnya ada push yang bernilai 3. Ketika kita melakukan pop atau fungsi penghapusan, maka elemen yang paling atas yang akan dihapus itu adalah stack. Basic operation-nya adalah push, menambahkan elemen pada atas stack. Pop, mengeluarkan elemen dari atas stack, yang paling atas dikeluarkan. Is empty, itu mengecek apakah stack kosong. Is full, mengecek apakah stack sedang penuh. Pick, mendapatkan nilai dari elemen teratas tanpa mengeluarkan dari stack. Oke, itu adalah intro untuk fungsi stack. Akan dilanjutkan di berikutnya.